Judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah menggapai yang terbaik. Kalau kata menggapai itu yang ada di pikiran saudara apa? Sudah dapat atau belum? Belum. Artinya bisa dapat, bisa tidak dapat ya. Menggapai yang terbaik. Pak Kiki bilang harus berjuang dulu, baru benar-benar mendapatkannya. Saudara yang kekasih, ada satu ayat yang kita mau baca sama-sama, ayat yang sudah dibagikan tadi pagi. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Judul firman Tuhan, menggapai yang terbaik. Nah, menurut saudara yang terbaik itu apa? Kalau di dalam keluarga, harapan saudara keluarga yang terbaik yang seperti apa? Saling mengasihi, berbahagia. Kalau di dalam pekerjaan saudara, yang saudara harapkan yang terbaik itu apa? Makanya saudara begini-begini aja, gak punya harapan. Saudara kan bekerja ya saudara. Apa harapan saudara yang terbaik dari pekerjaanmu? Naik gaji, gak apa-apa, jujur-jujur aja. Apalagi? Bonus setiap hari. Tutup perusahaannya. Kalau untuk pribadi saudara sendiri, yang terbaik yang saudara harapkan tuh apa? Hening Cipta nanti tanggal 17 Agustus, bukan hari ini saudara. Nah, definisi yang terbaik setiap orang itu berbeda. Tergantung pengalaman hidup, tergantung pemahaman yang ada di atas kepala saudara, di dalam kepala saudara. Ada orang merasa yang terbaik itu kalau saya dihormati. Kenapa? Karena dia dibully waktu kecil, gak pernah dihargai. Sehingga bagi dia saya dapatkan yang terbaik jika orang-orang sekeliling saya menghormati saya. Ada orang pikir terbaik itu kalau saya banyak uang. Kenapa? Karena saya melihat kalau orang banyak uang dia bisa begini, dia bisa begitu, melakukan apa aja yang dia mau, tanda kutip tanpa batas. Jadi yang terbaik itu menurut setiap orang berbeda. Tergantung saudara dibentuk lahir dari keluarga apa, budaya yang membentuk saudara, dan yang kedua nilai-nilai di dalam hidupmu itu yang akan mendefinisikan terbaik itu seperti apa. Dan pada umumnya manusia menganggap sesuatu yang terbaik jadi definisi di kepalanya karena dia melihat, karena dia mendengar, karena dia mengalami. Mengerti saudara? Orang pengen jadi orang kaya, bagi dia tuh yang terbaik kalau kaya, kalau sukses. Kenapa? Karena dia melihat, oh orang kaya seperti ini, sukses seperti ini. Sehingga muncul keinginan. Karena dia tahu itu yang terbaik. Nah, tetapi kebenaran firman Allah 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah muncul di dalam pikiran. Saya mau tanya, saudara pengen masuk surga enggak? Apa alasan saudara kepengen masuk surga? Kalau mau jujur ya, orang kepengen masuk surga termasuk orang Kristen, jawabannya sederhana. Karena dia enggak mau disiksa di api neraka. Itu simpelnya. Tetapi ada enggak saudara yang punya kerinduan ke surga karena saudara benar-benar kepengen ketemu dengan Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, orang punya kerinduan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, itu muncul keinginan itu jikalau selama saudara tinggal di dunia, saudara sudah punya waktu khusus berdoa,
mencari Tuhan, beribadah, mengerti firman yang membuat saudara punya keinginan ingin ketemu Tuhan. Amin saudara. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana menggapai yang terbaik. Di dunia ini apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara anggap itu terbaik sehingga membuat saudara bagaimana aku mendapatkannya. Contohnya kekayaan. Oke, saudara jadi kaya, saudara menikmati. Tetapi kamu mati, kamu tinggalkan semua itu. Oke, saudara pengen jadi orang yang terkenal, orang sukses, dihormati. Kamu bisa meraih kalau kamu bekerja keras, berani bayar harga, kamu bisa dapatkan itu. Tetapi kamu mati kan kamu tinggalkan semua itu. Oke, saudara mau bahagia, keluarga yang terbaik, yang harmonis. Oke, kamu dapatkan selama kamu hidup. Tapi kamu mati, kamu tinggalkan. Tetapi ada yang terbaik, yang Allah janjikan. Yang belum semua orang Kristen merindukannya. Yaitu apa yang gak pernah kamu lihat, gak pernah kamu dengar, gak pernah kamu pikirkan. Yaitu di dalam kekekalan tinggal bersama Tuhan. Persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan. Buat saya, buat saudara, tidak kepada semua orang. Hanya kepada yang mengasihi Dia. Amin saudara. Saya mau ajar minimal saudara mendengar pagi ini. Kalau nggak pernah dengar, nggak pernah muncul keinginan itu. Tapi dengan saudara mendengar, karena sorga kekekalan Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata, itu perlu perjuangan untuk benar-benar saudara menggapai yang terbaik yang Allah janjikan. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu yang bisa saudara lihat dengan kepalamu, lihat dengan matamu, dengar telinga, itu nggak ada bedanya dengan yang dunia tawarkan. Amin, mengerti? Tetapi yang Tuhan janjikan yang terbaik, yang matamu nggak bisa lihat. Kecuali matamu sudah tembus pada kekekalan. Yang telingamu nggak pernah dengar semuanya. Kecuali kamu mendengar kebenaran yang sejati. Yang pikiranmu nggak mampu membayangkan. Tetapi Allah sediakan semuanya. Makanya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ada satu murid yang tidak hadir waktu itu. Sehingga murid itu berkata, aku gak percaya Yesus bangkit. Murid itu namanya siapa? Thomas. Kemudian ketika Yesus datang lagi mengunjungi murid-murid dan sudah ada Thomas, Yesus berkata apa kepada Thomas? Berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Ayat ini saya mau bawa kepada saudara, berbahagialah. Saudara belum lihat dengan matamu, saudara nggak dengar dengan telingamu, bahkan nggak pernah terpikir keseluruhan dengan akalmu, dengan pikiran. Tapi percayalah bahwa Allah menyediakan semua itu. Amin. Dan saudara bisa menggapainya. Saudara bisa meraihnya, saudara bisa mendapatkannya dengan catatan saudara mengasihi Allah. Ada syaratnya dong, mau jadi sukses aja ada harga yang harus dibayar kok. Mau jadi orang kaya ada harga yang harus dibayar. Pengen keluargamu bahagia ada harga yang harus dibayar. Kekekalan yang terbaik itu pun ada harganya. Harganya apa? Cuman satu, mengasihi Allah. Amin, itu saya kasih tanda merah. Mengasihi Dia. Kenapa kita harus mengasihi Allah? Karena saya dan saudara hidup di konsep perjanjian baru. Di konsep perjanjian baru tidak ada pilihan kedua, hanya ada satu pilihan. 1 Korintus 16 ayat 22 berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Tetapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, apa yang gak pernah kamu pikirkan, apa yang gak pernah kamu dengar, apa yang gak pernah kamu bayangkan, semua yang terbaik Tuhan sediakan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Amin. Pertanyaannya sederhana, lihat semua ke depan dan baca dan jawab. Apakah Anda sudah mengasihi Allah? Amin. Jawabannya sudah apa belum?
Sudah. Yohanes 14 ayat 15. Apakah benar saudara sudah mengasihi Allah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara mengasihi Allah? Masih ada benci di hati? Perintah Tuhan, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Amin, saudara. Yang istri-istri sudah menghormati suami, karena perintah Tuhan, hormatilah suamimu. Suami-suami sudah mengasihi istri, karena perintah Allah, kasihilah istrimu. Anak-anak sudah mengasihi Allah, menghormati orang tua enggak? Kalau enggak menghormati orang tua berarti enggak melakukan perintah Allah, berarti enggak mengasihi Allah. Kalau suami enggak mengasihi istri berarti enggak melakukan perintah Allah, berarti tidak mengasihi Allah. Kalau istri enggak tunduk kepada suami berarti enggak melakukan perintah Allah, berarti tidak mengasihi Allah. Kan sederhana ya saudara. Saudara mengasihi Allah? Amin. Kalau ayat tadi kurang jelas, ada ayat 21-nya. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara masih hidup dalam dosa. Bahkan ketika saudara belum mengenal Allah yang benar, Allah sudah mengasihi saudara. Dan kasih Allah itu kepada semua manusia. Dari mulai manusia pertama yang namanya Adam, sampai manusia terakhir yang akan terlahir di dunia ini. Allah mengasihi semuanya. Dan Allah buktikan dia mengasihi manusia dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus mati bukan untuk orang Kristen. Yesus mati bukan untuk orang Yahudi. Yesus mati untuk mengangkut dosa dunia. Agama apapun dosanya diangkut Yesus di kayu salib. Amin. Allah mengasihi kita semua manusia. Tetapi konteks ayat ini, Allah akan menyatakan dirinya, dia akan mengasihi kita ketika kita mengasihi dia. Artinya apa? Ada kasih Allah secara universal kepada semua manusia. Tetapi ada kasih Allah yang hanya dinyatakan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Dan ketika Allah menyatakan kasihnya kepada orang yang mengasihi Allah, Allah akan menyatakan rencananya, Allah akan menyatakan kehendaknya. Allah mau menjadikan orang-orang yang mengasihi Allah sebagai mitra kerja Allah untuk menggenapi rencana Allah di dalam kekekalan. Amin. Amin saudara. Jadi yang kedua ini, Allah mau menyatakan kasih rencana kehendaknya tidak kepada semua orang. Karena gak semua orang bisa diajak menjadi mitra kerja. Amin saudara. Hanya orang-orang yang mengasihi Allah, yang melakukan segala perintah Allah, yang layak mengambil bagian dalam hal ini. Itulah sebabnya saya selalu berusaha bagaimana menghidupi, meyakini, mengamenkan Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat ya, Allah mengasihi semua manusia. Dia mati untuk semua manusia. Tetapi Allah mengasihi orang yang mengasihi Allah dalam konteks Allah mau menyatakan rencananya,
Allah mau menyatakan kehendaknya. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28, kalau saya dan saudara mengasihi Allah, kita akan dibawa masuk dalam rancangan Allah, dalam rencana Allah. Dan kalau kita ada di dalam rencana Allah, segala sesuatu, setiap kejadian-kejadian yang Allah izinkan kita alami, entah karena kebodohan kita, karena orang lain yang membuat kita terpuruk, di balik setiap peristiwa itu ada kebaikan Allah yang Allah mau nyatakan. Makanya kalau saudara mengasihi Allah, tidak ada peristiwa yang jahat, tidak ada peristiwa yang buruk, tidak ada kutuk yang akan menimpa hidupmu. Kenapa? Karena semua Allah bisa ubah mendatangkan kebaikan. Temukan mutiara-mutiara di balik setiap peristiwa, khususnya yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau hanya mengukur kebaikan Tuhan dari doa yang dijawab, kalau mengukur kebaikan Tuhan dari mujizat-mujizat, kalau mengukur kebaikan Tuhan dari berkat-berkat, tidak usah beragama Kristen. Agama lain pun mengukur kebaikan Tuhan mereka dalam hal itu. Amin. Tetapi Tuhan mengajarkan ketika kamu dalam lembah kekelaman, ketika semua pintu tertutup, ketika langit seperti tembaga, ketika doa-doamu seakan-akan mental dan balik ke dalam hidupmu, ketika semua tidak ada harapan. Dan saat ketika posisimu seperti itu, kamu duduk diam datang mencari Tuhan. Kamu akan dicelikkan matamu untuk melihat ada kebaikan Tuhan di balik setiap peristiwa itu. Amin. Karena untuk mengubah hidup kita karakter dosa menjadi karakter ilahi, anak manusia ini menjadi anak Allah, itu kadang-kadang dan biasanya harus melalui pengalaman langsung. Kita punya anak, nak jangan lompat-lompat di kursi nanti jatuh. Lompat lagi, nak jangan lompat nanti jatuh, kalau jatuh sakit. Lompat lagi. Gak mau nurut kata orang tua. Sampai satu waktu dia naik di atas kursi, dia lompat-lompat jatuh patah tangan. Habis dia patah tangan keluar dari rumah sakit 1 minggu, dia mau lompat-lompat lagi? Tidak. Kenapa? Sudah ada pengalaman menyakitkan. Nah kadang-kadang kita ini dengar firman Tuhan, ngerti-ngerti tapi gak ngeh. Kadang-kadang perlu ada pengalaman-pengalaman tanda kutip pahit, baru kita ngeh. Tapi ketika kita bisa ngeh, kita lihat kebaikan Tuhan di balik semua itu. Amin saudara. Nah sekarang kita kan belajar semakin dewasa. Nggak perlu mengalami itu, tetapi kita bisa ngeh. Makanya bagaimana supaya kita bisa ngeh? Ya belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati setiap hari. Dan punya jam-jam doa, persekutuan dengan Tuhan. Itu akan membuat roh kita kuat, membuat akal budi kita ini diarahkan kepada Tuhan. Sehingga kadang-kadang sesekali harus ada pengalaman-pengalaman. Tetapi kan lain kali kalau pengalaman itu hanya membuang-buang waktu, nggak perlu. Mengerti maksud saya saudara? Amin. Ada kan peristiwa-peristiwa kita melakukan, sudah tahu dosa kita lakukan. Akhirnya harga kita harus bayar panjang. Mengerti saudara? Hubungan kita rusak, memulihkan hubungan rusak kan itu perlu waktu. Betul nggak? Artinya kan kita buang waktu. Harusnya kita sudah memberkati orang lain hari ini, kita masih pemulihan dulu hari ini. Iya kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun pulih. Tapi kan kita buang waktu 3 tahun. Amin saudara. Nah saya mau kasih tahu masa hidup kita nih, kita ada dalam masa percepatan. Kalau saudara mau begini terus, nggak mau bergerak maju, nggak mau lebih dari orang lain, kita akan tertinggal saudara. Ya, nah catatannya setiap peristiwa yang dialami orang-orang yang mengasihi Allah itu memiliki makna kekal. Amin. Nah, tetapi tidak semua orang bisa memahami. Wah, kenapa ya aku sudah buru-buru mau ke gereja, kok kempes bannya ya? Apa hubungannya ini dengan kekekalan? Banyak orang gak bisa ngeh.
peristiwa besar sekalipun, sudah masuk rumah sakit, sudah opname, sudah operasi, sudah jatuh tertimpa tangga, gak punya uang lagi untuk bayar. Tapi gak bisa ambil makna di situ yang tembus kekekalan. Itu lebih parah lagi. Tetapi ketika saudara mengasihi Allah, saudara punya persekutuan dengan Allah, gak usah saudara di ICU baru ngeh. Peristiwa kecil sekalipun, setiap hari kejadian ketemu dengan orang, ban bocor, kok bisa buru-buru, kok lampu merah 3 berurut-urut. Itu semua saudara bisa punya hikmat Allah. Bukan hanya hikmah, tapi hikmat Allah. Kenapa Tuhan izinkan semua terjadi? Karena Allah terlibat dalam hidup kita bukan hanya ketika saudara duduk di gereja loh saudara. Ketika saudara di rumah, ketika saudara berbicara, ketika saudara melakukan pekerjaan, ketika saudara di jalan, ketika saudara melakukan apa saja. Kalau kamu mengasihi Allah, Allah dilibatkan dalam segala hal itu. Karena semua yang kita lakukan itu berdampak sampai di kekekalan. Amin. Indah loh saudara. Sesuatu aja yang kamu sudah tahu, oh banyak uang tuh enak ya, kaya. Saudara mengejar itu aja ada seneng-seneng. Ini sesuatu kesempurnaan di dalam kekekalan yang manusia nggak mampu berpikir, tapi itu Allah janjikan. Harusnya membuat kita lebih semangat, lebih bergairah timbang kita mengejar karir, cita-cita, ketenaran, kekayaan yang dunia katakan itu terbaik. Amin saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menggapai yang terbaik itu? Karena hidup kita ini kan bertahap ya, naik level 1, level 2. Kayak orang main game, saya nggak pernah main game. Katanya kalau sudah 1 lolos naik lagi, ada peringkat-peringkatnya. Nah kerohanian kita untuk menggapai yang terbaik itu nggak langsung kita dilempar ke sorga mendapatkannya. Ada ujian, ada tantangan, pergumulan hidup. Kita lulus naik level sampai terakhir kita layak tinggal di kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah bagaimana supaya saya punya gairah, punya semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang. Kita harus sadar bahwa manusia itu progresif. Progresif itu bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Saya mau tanya saudara. Ketika Allah menjadikan manusia yang pertama Adam dan istrinya Hawa, apakah mereka sudah sempurna atau belum? Mereka sudah sempurna atau belum? Yang sudah sempurna alasannya apa? Yang belum sempurna alasannya apa? Ketika Allah menjadikan manusia, manusia itu belum sempurna. Rancangan Allah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar itu berbicara tentang komponen-komponen yang ada di dalam diri Allah, yang ketika Allah menjadikan manusia, komponen-komponen itu ada dalam diri manusia. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak, hakikat kerja, dan kekekalan. Itu rancangan Allah. Menurut gambar dan rupa, itu gambar. Rupa itu bicara apa? Berbicara tentang komponen-komponen ini memiliki kualitas yang sama dengan Allah miliki. Itu rancangan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar, komponen-komponen, dan rupa. Kualitas dari komponen itu seperti yang Allah harapkan. Tetapi kalau saudara baca Alkitab, ketika Allah menjadikan manusia, manusia diciptakan dengan komponen itu. Manusia punya pikiran, perasaan, kehendak, hakikat kerja, dan kekekalan. Tetapi untuk mencapai kualitas seperti yang Allah mau, Allah harapkan, manusia belum sempurna. Dia harus progresivitas, dia harus bertumbuh untuk mencapai, untuk sampai di titik, sampai di level di mana kehendak Allah, rancangan Allah, harapan Allah ketika memberikan dia komponen-komponen itu. Jadi itu bagian manusia. Makanya manusia dikasih kehendak bebas untuk menentukan kapan kamu naik level, apakah kamu mau naik atau kamu mau tetap di situ. Apakah kamu mau memiliki pikiranmu seperti kualitas pikiran yang Allah harapkan sehingga kamu mampu memahami pikiran Allah.
Ketika kamu diberi perasaan, bagaimana kamu meningkatkan kualitas perasaanmu itu, progresifnya seperti apa, sampai titik kamu memahami perasaannya Allah. Ketika kamu dikasih kehendak dan kehendak itu bebas, bagaimana kamu terus bertumbuh berkembang sampai titik kamu mampu menyerahkan kehendak bebasmu untuk hidup berserah melakukan kehendak Allah. Itu bagian manusia. Amin. Jadi manusia nggak sempurna ketika diciptakan. Makanya ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada kesempatan kedua. Kenapa? Karena manusia belum sempurna dan ketika dia dikasih kesempatan untuk diampuni, dia punya kesempatan memperbaiki diri. Berbeda dengan Lucifer. Lucifer kalau saudara baca Alkitab, dia diciptakan di dalam kesempurnaan. Dia tahu Allah itu siapa, dia sudah paham semuanya. Ketika dia memberontak, ingin menjadi seperti Allah, dia langsung dibuang, dicampakkan. Dia tidak punya kesempatan kedua. Karena dia diciptakan di dalam kesempurnaan. Amin, mengerti? Jadi ketika hari ini saudara sudah mengerti kebenaran firman, kita masih jatuh bangun gak masalah. Gak apa-apa, selagi masih ada kesempatan karena kita ini belum sempurna. Kita masih berproses, tetapi kita sudah tahu goal, tujuannya kita sempurna. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita jatuh bangun gak masalah. Artinya hari ini kamu jatuh, kamu sadar aku salah, ya bertobat. Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada kesempatan kita diampuni. Masih ada waktu kita diberi kesempatan untuk berbenah. Jangan sudah tahu salah, tetap hidup dalam kesalahan, gak mau berubah, gak mau bertobat. Amin, saudara. Kapan kita sempurna kalau gak mau berubah? Ya, manusia progresif artinya harus ada pertumbuhan, harus ada perkembangan. Kalau anak balita itu, saudara yang sudah punya anak, itu kalau dia ke dokter atau ke posyandu ada kartu namanya KMS, kartu menuju sehat. Itu diukur setiap bulan berat badannya, diukur setiap bulan tinggi badannya, diukur setiap bulan lingkar kepalanya. Ya, ini Bintari tukang ukur kalau di sekolah. Pertumbuhan itu berbicara perubahan fisik yang bisa diukur. Oh, hari ini anaknya 15 kilo. Bulan depan sudah 17 kilo. Oh, berarti naik, sehat. Kalau anak turun itu tanda tanya. Umurnya bertambah kenapa turun gitu loh. Berarti ada masalah dengan kesehatannya. Nah, pertumbuhan ini berbicara fisik yang dapat diukur untuk seorang manusia. Tetapi pertumbuhan fisik itu terbatas. Contohnya anak-anak masa pertumbuhan itu kan cuma sampai umur 20. Kalau remaja tetapi begitu sudah 17 tinggal pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Tetapi begitu umur 21, 25 tahun seperti saya sudah mau 50 tahun. Itu biar mau minum susu kalsium setiap hari. Biar mau minum susu apa, vitamin apa yang pertumbuhan tulang. Itu nggak mungkin tambah tinggi lagi saudara. Kenapa? Pertumbuhan itu terbatas fisik. Betul nggak saudara? Lingkar kepala kan 1 tahun tuh kalau nggak salah 4 cm. Tapi kan ada usia tertentu anak sudah nggak tambah lagi. Kalau sampai sekarang bertambah terus, saudara kepalanya udah segede gajah. Betul nggak saudara? Pertumbuhan berbicara tentang perubahan fisik yang dapat diukur, yang dapat dilihat orang. Tetapi itu sifatnya terbatas. Ini untuk manusia ya. Secara tubuh dalam pertumbuhan. Tetapi manusia itu juga yang kedua dia berkembang. Perkembangan manusia itu, kalau pertumbuhan berbicara perubahan fisik, kalau perkembangan itu berbicara tentang perubahan individu secara keseluruhan. Khususnya mental yang di dalam. Contohnya kognitif, pengetahuannya jadi bertambah. Ya, cara mengelola emosi jadi bertumbuh, berkembang. Tadinya semua punyaku, giliran anak 2 tahun sekolah mamanya pulang. Aduh Mi, sudah gak rebutan sama kakaknya. Karena di sekolah dia rebutan juga sama-sama anak-anak kecil kan. Tapi yang satu lebih kuat jadinya dia ngalah. Udah gitu diajari missnya akhirnya dia pulang jadi ngalah. Dari mana emosinya berubah? Ya berkembang dengan adanya pergaulan, dengan adanya sekolah, dengan adanya lingkungan yang membentuk. Nah
di dalamnya kita ini itu berkembang itu tanpa batas. Berhentinya kapan? Sampai kita mati. Tetapi pertumbuhan itu ada batasnya. Tinggi badan ada batasnya. Tapi saudara mau berkembang secara emosi, pengen jadi orang yang lebih sabar, pengen jadi orang yang lebih peduli dengan orang lain, pengen jadi orang yang suka memberi, pengen jadi orang yang menjadi berkat. Itu sepanjang umur hidupmu sampai kamu tua itu terus bisa berkembang jadi lebih baik. Amin saudara. Nah kalau saya bawa ini dalam hal rohani, pertumbuhan itu sesuatu kalau saudara bilang aku jadi Kristen, aku mengasihi Allah, harus dibuktikan yang orang lain bisa lihat. Misalnya apa? Tadinya Kristen ke gereja kalau Paskah dan Natal, sekarang tiap minggu ke gereja. Kan bisa diukur, wah absen, hadir terus. Terus baca Alkitab, tadinya nggak peduli, nggak pernah buka, cari Alkitab sekarang baca. Jadi orang-orang rumah pun lihat, oh dia ada pertumbuhan ya sudah baca Alkitab. Ada jam-jam doa, itu yang orang lain bisa lihat, bisa ukur karena kesempatan itu terbatas. Kalau saudara sudah sakit, jalan nggak bisa, duduk lama-lama nggak bisa, saudara nggak bisa datang ke gereja lagi walau masih hidup, betul nggak? Belum, aduh Bu Pendeta dingin AC nggak kuat. Baru 5 menit, aduh Bu Pendeta gak kuat, pinggangnya setengah jam sudah gak kuat. Betul gak saudara? Udah gitu, aduh kalau Ibu Pendeta pakai mic suka kaget, saya kan jantung Artinya apa? Pertumbuhan itu yang saudara bisa buktikan, orang bisa lihat, itu terbatas walaupun masih hidup, amin. Tetapi saudara mau berkembang, memiliki pikiran Kristus, nggak mesti di gereja. Di rumah pun kamu mau baca Alkitab setiap hari Kejadian sampai Wahyu, nggak masalah. Saudara mau dengar khotbah itu 1 hari 100 kali, nggak masalah. Saudara mau melatih emosimu terus berkembang sampai memiliki perasaan Kristus, nggak masalah. Selama kamu masih bernafas, kamu punya kesempatan untuk berkembang. Amin. Itu yang membuktikan manusia itu progresivitasnya. Makanya harapan Tuhan kita terus bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Sampai kapan? Sampai memiliki pikiran perasaan Kristus. Amin. Nah, proses perubahan itu dalam bertumbuh dan berkembang membutuhkan apa? Komitmen. Kalau saudara nggak punya komitmen, saudara nggak akan pernah jadi apa-apa. Kita masih jatuh bangun tapi komitmen dulu, aku mau sempurna, udah titik. Kalau saudara sudah punya satu komitmen, jatuh bangun, saudara tetap tahu, aku sudah ngomong, aku harus bertanggung jawab. Amin saudara. Yang kedua, komitmen aja nggak cukup. Ada banyak orang bikin komitmen di gereja dalam suasana, oh haleluya, puji Tuhan. Oh ya aku mau sungguh-sungguh, aku mau setia, aku baca Alkitab 1 tahun selesai. Aku mau berdoa setiap hari setengah jam. Aku nggak mau bolong setiap hari Minggu selama 1 tahun, bahkan sepanjang umur hidupku. Komitmen begitu. Minggu depan kenapa nggak ke gereja? Aduh Bu Pendeta sungkan, sudah siap-siap loh ke gereja. Tiba-tiba ada teman lama datang. Kan nggak enak, nggak pernah datang. Ya udah, maaf ya saudara. Sepupu kita agama seberang, biar dagangannya laris manis saudara. Kalau waktunya dia sembahyang, dia gelar, dia doa dulu. Mau antri nggak masalah, lu antri aja. Tapi aku mau lakukan bagian. Lah saudara sudah siap-siap ke gereja, teman lama datang, gak enak sungkan. Saya bukan bilang itu salah ya, tergantung saudara. Setiap kejadian tuh saudara yang bisa mengukur hatimu, amin. Tapi maksud saya komitmen itu harus disertai dengan disiplin diri. Kalau tidak komitmen hanya tinggal janji saja. Dan yang terakhir harus setia. Ada banyak orang sudah punya komitmen, sudah baca Alkitab, sudah doa, rajin ke gereja, terus berproses. Tapi sampai titik tertentu, aduh kok capek ya, aduh kok malas ya, kok masalah-masalah gak selesai ya. Akhirnya gak setia sampai akhir. Makanya yang dapat mahkota itu hanya mereka yang setia sampai akhir. Yuk baca sama-sama, rencana Allah tidak pernah gagal. Jadi meraih yang terbaik, menggapai yang terbaik itu bukan sekedar mimpi saya dan saudara. Itu bukan sekedar Yesus janjikan, tetapi itu rancangan Allah semula.
ketika dia menjadikan manusia Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Rancangan Allah tuh sudah sempurna. Dia mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia menjadi bapa, manusia menjadi anak-anak Allah dalam satu persekutuan yang harmonis. Di mana manusia menjadi kesukaan Allah, menjadi ciptaan yang menyenangkan hati Allah. Dan manusia menikmati semua itu. Tetapi ketika Allah menjadikan manusia pertama dan mereka tidak bisa menjadi mitra kerja, tidak bisa menggenapi rencana Allah, mereka gagal. Apakah rencana Allah gagal? Tidak. Rencana Allah tuh tertunda. Makanya Alkitab menulis Allah menyediakan langit yang baru, bumi yang baru. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya yang tertunda. Kenapa? Karena bumi ini kan sudah dikutuk. Bumi ini akan jadi lautan api. Tetapi untuk menggenapi rencananya kan Allah butuh manusia. Makanya hari ini dia lagi melihat siapa di Karmel yang mengasihi aku. Siapa jemaat Karmel yang bisa aku nyatakan hatiku. Yang bisa aku nyatakan rencanaku. Yang bisa menjadi mitra kerjaku. Untuk menggenapi rencanaku di langit yang baru, bumi yang baru. Dan percayalah kalau hari ini saudara mendengar. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil. Saudara adalah orang-orang yang dipilih. Tergantung respon saudara. Tetapi untuk menggapai itu saudara sudah punya kesempatan. Tetapi untuk menggapai itu saudara harus berjuang. Cuman satu syaratnya, mengasihi Allah. Amin. Oke. Allah menyediakan yang terbaik bagi manusia. Tetapi untuk menggapai yang terbaik tidak semua orang. Hanya orang-orang yang mengasihi Allah yang bisa mendapatkannya. Mari terus berjuang. Karena kalau kita tidak mengasihi Allah, terkutuklah. Ketika kita mengasihi Allah, oke, ada level 1 saya belajar mengasihi. Kita lulus, ada level 2. Lebih luas lagi, lebih dalam lagi kasih kita nyatakan. Baik kepada Allah, kepada sama. Terus bertumbuh sampai kesempurnaan itu kita raih. Karena itu tidak mustahil bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.